Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Wijayanti, CGP dari SBN Bakti Jaya 3. Kali ini saya akan praktikkan aksi nyata saya di modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan diri dari praktikan kita, yaitu BIKA, supaya nanti di Bakti untuk mengembangkan diri demi memajukan proses pembelajaran yang selanjutnya. Praktek coaching untuk supervisi akademik ini terdiri atas 3 bagian, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Kali ini kita akan mempraktikkan terlebih dahulu percakapan praobservasi. Di sini sudah ada Ibu Zulaika Desniati. Ibu mengajar di kelas 1 ya, Bu ya? Iya betul, Bu Ratna. Ya, di kelas 1 apa nih? 1C dan 1D. Oh, 1C dan 1D. Mohon maaf apabila saya mengganggu Ibu ya, Bu. Tidak Bu, saya sudah selesai mengajar tadi. Oh, alhamdulillah. Jadi di percakapan praobservasi ini saya ingin tahu materi apa yang nanti akan Ibu praktikkan. Ya, untuk praktik nanti akan membahas tentang materi waktu, cara membaca jam. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa nih? Pembelajarannya dengan menyimak, menanggapi, dan mengamati jam dinding dan gambar jam, peserta didik dapat membaca jam yang ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari. Oke. Menurut Bu Ika, dengan tujuan tersebut manfaatnya buat peserta didik apa itu? Manfaatnya yaitu peserta didik dapat mengetahui waktu melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Kemudian mereka juga mengetahui durasi mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan juga diharapkan mereka dapat mengatur waktu dan dapat menerapkan hidup disiplin dalam kehidupan mereka. Menarik sekali ya Bu Ika, tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang nantinya akan dipraktikkan. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh Bu Ika untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya. Strategi atau model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau PBL. PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang mendorong peserta didik untuk dapat memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Bagus sekali. Bu Ika, bisa dijelaskan secara umum untuk langkah-langkah dari problem based learning itu seperti apa? Oh iya, Bu Ratna. Problem based learning ini langkah-langkahnya atau sintaksnya ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, ada 5 langkah utama atau sintaks dari PBL. Nah, untuk praktek besok itu secara rinci untuk masing-masing langkahnya itu seperti apa? Orientasinya bagaimana? Oke, untuk orientasi peserta didik pada masalah, langkahnya peserta didik mengamati gambar kegiatan sehari-hari terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan kegiatan sehari-hari, jam berapa mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk yang mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, langkah-langkahnya peserta didik itu memperhatikan jam dinding dan gambar jam yang diperlihatkan dulu. Kemudian guru menanyakan jam berapakah yang ditunjukkan oleh gambar. Selanjutnya peserta didik dipandu guru mendiskusikan bagaimana cara membaca jam yang ditunjukkan pada gambar dengan memperhatikan jarum panjang dan jarum pendek pada jam. Kemudian peserta didik mengamati gambar jam yang menunjukkan pukul berapa lebih berapa, dan guru menjelaskan tentang skala angka pada jam, bahwa skalanya loncat sebanyak 5 angka. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Langkahnya guru memastikan bahwa peserta didik memahami konsep pukul berapa lebih berapa menit. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru secara berkelompok. Kemudian guru memonitor kegiatan peserta didik mengerjakan LKPD dan membantu jika peserta didik menemukan kesulitan. Untuk fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik memperlihatkan LKPD yang sudah dikerjakan dan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian guru menyimak presentasi peserta didik.
untuk fase terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru mengecek dan menilai LKPD yang sudah dikerjakan oleh peserta didik, dan guru menanyakan apakah peserta didik sudah memahami konsep tentang membaca jam. Apakah masih ada yang kesulitan? Jika masih, guru menjelaskan kembali tentang konsep tersebut. Oke, sudah rinci sekali dan detail ya Bu ya, serta langkah-langkahnya itu sudah berguna. Kemudian apakah Bu Ika masih menemukan kira-kira kendala apa yang akan Bu Ika hadapi pada saat mempraktekkan pembelajaran menggunakan model problem based learning ini? Karena problem based learning ini membutuhkan high order thinking skill atau HOTS ya. Jadi mungkin kesulitannya ada peserta didik yang belum lancar membaca dan menulis, juga berhitungnya. Kemudian juga ada peserta didik yang terlalu aktif di kelas berat. Nah, Terlalu aktifnya yang bagaimana itu? jadi mereka kadang ngobrol ketika guru sedang menerangkan, atau kadang jalan-jalan, kadang bercanda dengan temannya. Seperti kurang fokus gitu ya? Iya begitu. Ada lagi Bu kesulitan lain? Kesulitannya kira-kira mungkin ini ya, untuk yang skala loncat 5-nya, karena mereka belum tahu perkalian, jadi untuk loncat 5 ini mungkin mereka masih menghitungnya masih agak lama. Oke. Jadi coaching untuk supervisi akademik ini kan bertujuan untuk mengembangkan potensi dari Bu Ika dan juga memperbaiki proses pembelajaran. Iya. Ya, nanti kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Ika capai itu yang seperti apa? Pengembangannya untuk lebih meningkatkan high order thinking skill peserta didik, Ya. supaya mereka bisa berpikir lebih kritis, kemudian dapat memecahkan masalah, dan juga untuk lebih mengkondisikan peserta didik supaya lebih fokus, tidak terlalu aktif lagi di kelas. Oke. Gitu. Ya, berarti dari segi pedagogiknya ada dan sosio-emosionalnya juga ada, bagaimana mengelola kelas. Iya. Untuk penilaiannya seperti apa? Penilaian dari Penilaiannya? pembelajaran yang besok akan dipraktekkan. Ya. Penilaiannya prosesnya kita lihat dengan observasi ya, dengan ada rubrik observasi Selama pembelajaran selama berlangsung. pembelajaran berlangsung, kemudian di akhir pembelajaran juga ada evaluasi dengan mengerjakan soal evaluasi. Bagus sekali Bu Ika. Berarti kira-kira sampai saat ini nih Bu Ika, persiapan apa yang sudah Bu Ika lakukan untuk praktek besok? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Oke, saya mempersiapkan modul ajar, Ya. kemudian menyiapkan media pembelajaran juga berupa jam dinding sungguhan Oh, dan juga konkret. konkret, Oke, betul. Karena konkret. mereka kan Masih tahap berpikirnya masih operasional konkret. Oke. Kemudian saya juga membuat jam tiruan, Bu Ratna. Seperti apa tuh? Jam tiruannya dibuat dari karton, Heeh. kemudian dari kertas origami juga membentuk ikan. Nanti ada jam-jamnya ya, menunjukkan angka-angka dari 1 sampai 12. Terus ada jarum jamnya juga seperti itu. Jadi sudah mempersiapkan modul atau RPP ya, kemudian media, dan saya lihat tadi medianya juga menarik sekali ya, ada jam dinding tapi seperti bentuk ikan gitu Iya, ya. betul. Jam Oke. tiruan, jadi nanti kita bisa menggerakkan jarum panjang dan jarum pendeknya dengan lebih leluasa. Jadi nanti anaknya diberi kebebasan untuk memanipulatif dari medianya ini. Iya, betul. Oke. Selain media ada lagi? Ya, saya juga menggunakan PowerPoint untuk menunjukkan gambar kegiatan sehari-hari, slide ya. Kemudian juga video pembelajaran untuk pengembangan karakter. Oke. Tadi saya mendengar bahwa langkah-langkah pembelajarannya itu ada diskusi. Iya. Ya, diskusi kelompok itu kira-kira kelompoknya terdiri dari berapa? Sampai Kelompoknya terdiri dari 5 anak yang heterogen. ya. Ada anak yang daya tangkapnya cepat atau pintar, ada juga yang
kurang seperti itu daya ya. tangkapnya, jadi bisa saling melengkapi beratnya. Ya, mudah-mudahan nanti besok bisa dipraktekkan dengan bagus. Amin. Dan nantinya jika ditemukan kendala bisa kita sharing untuk mengatasi bersama seperti itu ya Bu Ika ya. Iya. Jadi nanti setelah observasi kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu Ika. Boleh, berat. Terkait dengan refleksi dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Baik. Ya, sampai di sini dulu ya Bu Ika percakapan observasinya. Terima kasih. Ya. Sampai bertemu besok pagi. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Menyanyikan lagu dulu ya. Silakan kalian simak. Ya. Kalian bangun tidur jam berapa? Setengah 7. Oh, ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang setengah 7, jam 5. Jam 6. Iya, aduh, bangun tidurnya ada yang jam 7. Udah siang berarti ya? Jam 6. Kalau bangun tidur yang pagi jam berapa sebaiknya? Setelah kalian belajar hari ini, kalian akan bisa, ya, diharapkan akan bisa membaca jam yang ditemukan dalam kegiatan sehari-hari dengan benar. Kalian lihat, ini gambar kegiatan sehari-hari. Ya, ada gambar apa? Pertama apa dulu? Bangun tidur. Yang kedua, gosok gigi. Yang ketiga, mandi. Yang keempat, sarapan. Selanjutnya, belajar ya. Bisa di sekolah, bisa di rumah. Oke. Kalau bangun tidur, tadi kalian bangunnya jam berapa? Beda. Yang kedua, gosok gigi. Setelah bangun tidur, gosok gigi. Kemudian, mandi. Jam berapa biasanya kalian mandi pagi? Setengah 7. Nah, ini ibu bawa ini nih, apa ini? Jam apa? Jam dinding atau jam tangan? Jam dinding. Di situ juga ada ya. Nah, kalau ini di jam ini ada jarum apa dan jarum apa ya? Jarum pendek dan jarum panjang. Nah, ini jarum panjangnya di berapa? 12. Jarum pendeknya di berapa? Di 2. Siapa yang tahu ini jam berapa ya? Kalau jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di 2. Jam 2. Ya, guru punya tiruan jam nih, ya. Jamnya berbentuk apa? Berbentuk apa nih? Ikan, betul ya. Ini tiruan jamnya berbentuk ikan, ya. Oke, coba. Ya, ada juga ya. Tuh ada yang jam benar ya. Oke, sekarang coba ini jarum panjangnya. Ada jarum panjang ya. Jarum panjang itu yang lebih panjang. Jarum pendek yang lebih pendek. Coba ibu mau tanya nih, Dusan. Kalau jarum panjangnya di 12, nah, kemudian jarum pendeknya di 3, kira-kira menunjukkan pukul berapa ya? Jarum panjang itu menunjukkan menit. Kalau jarum panjang di 12 berarti jamnya tepat, ya, tidak lebih. Kemudian jarum pendek menunjukkan jam. Nah, berarti kalau jarum pendeknya menunjukkan angka 3, ya Dusan, berarti dia jam berapa? 3. Jam 3. Jarum panjangnya di angka yang lain, jam berapa ya Bu? Nih coba, tadi kan ini kalau jarum panjang di 12, jarum pendek di 8, berarti jam 8 kan? Nah, kalau jarum panjangnya pindah ke angka 1, siapa yang tahu berarti jam berapa? 8 lewat 1. 8 lewat 1, betul? Ada yang lain? Ya. Betul? Ada yang lain? Jam 8 lewat 1. Ada yang lain? Jam 8 lewat 1.
Jam 8 lewat 1. Coba ya, kita lihat ya. Nah, ini kan di jam ini ada angka. Dari angka berapa sampai angka berapa? 1 sampai 12. Nah, kalau jarum panjangnya selain di angka 12, kita hitungnya loncat-loncat. Loncat setiap angka itu 5. Nah, berarti dari 12 ke 1 loncatnya 5. Berarti kalau ini jam 8 lewat berapa? Karena dia kan loncatnya 5 nih. 5, ntar 5 lagi, kalau kesini 5, 5, 5. Jadi tambah 5, 5, 5 gitu ya. Berarti tadi kalau jarum panjang lewat 5, betul. Kalau di angka 2 jarum panjangnya berarti lewat berapa? Jam 8 lewat 5. Nah, kan loncatnya 5. Ini 5, berarti ke sini ditambah 5 lagi. 5 ditambah 5 berapa? 10. Berarti kalau jarum panjangnya di angka 2, jam 8 lewat 10. 08, bukan 00 lagi, tapi 10. iya betul, 10 ya. Bu Guru punya soal, kalian boleh bekerjakannya secara berkelompok ya. Tapi ya boleh disiapkan dulu pensilnya, tulisnya di atas meja. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Nah, di sini kalian adalah memasangkan angka pada jam di sebelah kiri dengan dibacanya, cara membaca jamnya ya di sebelah kanan. Kalau kalian bawa penggaris nanti boleh pakai penggaris dipasangkannya. Ini ada contohnya nih. Ini pukul berapa nih Hana? Angkanya berapa? 12. Mana yang 12 mana pilihannya? Ini pukul berapa? Nah, ini. Yang pertama pukul berapa, Elizabeth? Pertama pukul 8. Betul. Yang kedua Pukul 2. ya, tepuk tangan dulu buat Elizabeth. Iya, mau tanya. Kalau tidak ada yang nanya berarti udah ngerti semua? Udah, semangat. Oke, hari ini kalian sudah belajar tentang apa saja? Tentang jam, menjaga kebersihan. Iya, tadi ada videonya. Dan tentang jam. Di jam itu ada jarum apa dan jarum apa? Jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan apa? Jarum pendek menunjukkan angka. Menunjukkan apa? Siapa yang tahu? Jarum pendek. Jam. Jam, betul. Jarum panjang menunjukkan apa? Menit. Pintar ya. Karena ini soal evaluasi. Gimana? Pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, anak-anak? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Tugas kalian di rumah ya adalah menulis kegiatan sehari-hari. Tentukan jamnya. Misalnya kalian pagi-pagi apa dulu? Bangun tidur. Bangun tidur jam berapa, Dusan? Nah, berarti kalian tulis nih, bangun tidur pukul 06.00 gitu ya. Tapi kesiangan itu bangunnya Elizabeth ya. Pukul 06.00 ya. Sampai malam kegiatan kalian. Bisa menulis di buku tulis matematika bisa? Bisa ya. Sekarang kita berdoa dulu ya. Yuk, selalu siapkan lagi. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ansar MPD selaku fasilitator saya, Ibu Eni Wahyuni SPD selaku pengajar praktik saya, dan di sini sudah ada Ibu Kar, rekan sejawat saya. Percakapan kali ini kita akan sharing ya Bu tentang observasi yang sudah kita lakukan. Nah, kali ini kita akan merefleksi kembali apa yang sudah bagus, apa yang harus ditingkatkan lagi. Baik, Bu Ika,
terima kasih ya sebelumnya atas waktunya. Sama-sama. Nah, tentunya dari obrolan kita ini ada suatu harapan apa gitu yang Bu Ika harapkan dari obrolan kita. Nah, saya harap kita bisa saling sharing tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira apa yang sudah sesuai dengan harapan, dengan apa yang masih perlu ditingkatkan lagi untuk pengembangan diri saya selanjutnya. Oke, kalau perasaan Bu Ika sendiri bagaimana nih setelah mengajar? Sebelumnya kan kita melakukan percakapan pra-observasi, dan kemudian kita merencanakan apa yang perangkat pembelajaran apa yang dilaksanakan. Nah, perasaannya bagaimana setelah mengajar? Ya, perasaan saya sangat senang, Bu Ratna. Alhamdulillah. Ya, karena anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Saya juga lega karena sudah mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik dari biasanya. Saya mempersiapkan model dan juga media yang dibutuhkan. Kalau pelaksanaannya sendiri, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah Ibu sampaikan? Yang waktu itu kalau tidak salah tentang ini ya Bu, menggunakan model PBL ya, Personalized Learning. Coba ceritakan apakah langkah-langkahnya sudah sesuai atau bagaimana? Ya, langkah-langkahnya sudah sesuai Bu. Saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintaks PBL, Problem-Based Learning, yaitu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kalau untuk medianya bagaimana? Apakah Medianya saya sudah menggunakan media benda konkret berupa jam dinding sungguhan dan juga jam dinding tiruan juga Bu. Kemarin seperti yang saya lihat ya, memang sudah sesuai Bu, seperti sintak PBL, dan juga saya lihat memang antusias siswa Ibu itu sangat besar, karena mereka juga bisa memanipulasi benda konkret yang Ibu berikan. Nah, dengan Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan sintak, kemudian menggunakan media yang sesuai, kira-kira apakah dari segi tujuan pembelajarannya itu apakah sudah tercapai atau belum? Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik dapat membaca jam yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Berdasarkan observasi selama proses pembelajaran dan hasil evaluasi dalam bentuk soal yang sudah saya koreksi, peserta didik sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Mereka sudah dapat membaca jam yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, alhamdulillah ya Bu Ika ya. Alhamdulillah. Kalau dari Bu Ika sendiri nih, coba kan kita melakukan pembelajaran pasti ada yang dirasakan sudah bagus atau ada yang dirasa masih kurang dan perlu ditingkatkan. Dalam artian itu sudah bagus, tapi sebenarnya saya ingin ada nih yang perlu ditingkatkan lagi, ada yang perlu dikembangkan lagi, apa itu? Ya, yang sudah baik menurut saya itu saya sudah melakukan pembelajaran sesuai sintaks PBL. Ya. Kemudian kalau yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana supaya semua peserta didik dapat terlibat secara aktif, karena masih ada juga yang kurang aktif dalam belajar, gitu ya, dan juga tidak fokus dalam belajarnya. Artinya ketika yang lain memanipulasi media, ada yang sedikit kurang aktif atau tidak fokus atau memainkan ini ya benda-benda di sekitar sendiri. Ya. Memang ada seperti itu. Itu mungkin karena gaya belajar mereka, atau mungkin mereka ada anak yang cara menarik perhatian dari guru atau dari teman-teman yang lainnya itu malah menunjukkan dia tidak fokus. Nah, jadi sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pernah, tapi saya baru tahu secara umum sedikit Bu. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu ya. Jadi apakah menurut Bu Ika dengan pembelajaran berdiferensiasi nantinya dapat
meningkatkan minat belajar serta fokus siswa dalam belajar kira-kira begitu? Kalau tujuannya pembelajaran berdiferensiasi memang bagus untuk memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Nah, betul. Ya, tapi kalau dari gambaran Bu Ika sendiri, apakah itu sulit untuk dilakukan? Mungkin pada awalnya agak sulit ya Bu ya, tapi nanti kalau kita sudah mencoba, sudah terbiasa, lama-lama tidak akan sulit lagi. Apakah Ibu tertarik untuk mengetahui lebih dalam atau bahkan mempraktekkan pembelajaran? Saya sangat tertarik berat. Ya, jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mempelajari lebih jauh tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya, saya akan lebih aktif lagi, sharing dengan rekan guru di sekolah, aktif dalam kegiatan KKB, juga akan mengikuti pelatihan atau webinar dalam platform Merdeka Belajar atau PMM ya, serta belajar mandiri melalui YouTube atau membaca sumber lain. Jadi tidak hanya pembelajaran berdiferensiasi mungkin yang akan Ibu dapatkan dari webinar atau dari sharing dengan teman-teman, baik itu di KKG ataupun dengan teman-teman sekolah, namun pasti ada hal lain yang akan Ibu dapatkan di situ terkait dengan pengembangan diri. Nah, kira-kira kapan Ibu Ika mau mulai belajar nih di PMM atau di webinar-webinar mandiri? Ya. Saya harap sih secepatnya Bu Ratna. Secepatnya mengikuti webinar, pelatihan atau KKG dan sebagainya yang bisa untuk mengembangkan diri saya. Nah, kira-kira apa yang Ibu perlukan, bantuan seperti apa, mungkin dari siapa supaya Ibu dapat terus konsisten dalam belajar dan mengembangkan diri? Ya, support dan dukungan dari rekan-rekan guru, kemudian juga dari Bu Ratna, lagi ya untuk coaching dan sharing Bu Ratna dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. Ya, sama-sama ya Bu, nanti saya juga sharing sama Ibu terkait dengan pembelajaran saya dan supaya lebih meningkat ya Bu ya. Kita bersama untuk kebaikan pendidikan. Ya, jadi terima kasih. Ini merupakan tahap akhir dari coaching untuk supervisi itu. Dari awal kita sudah pra observasi, kita bersama-sama sharing tentang apa yang kita perlukan. Kemudian dari observasi saya juga melihat pembelajaran Bu Ika yang luar biasa, menarik antusias siswa dan juga tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nah, ini yang terakhir adalah pasca observasi terkait dengan refleksi. Dari hasil refleksi ternyata Bu Ika punya rencana yang bagus untuk mengembangkan diri. Mudah-mudahan secepatnya ya Bu. Amin. Ya, terima kasih. Mohon bantuan Bu Ratna juga ya Wah, untuk coaching. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu Ika sudah Bu. meluangkan waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu. Demikian tadi hasil wawancara pasca observasi saya bersama Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.